Kenapa Indonesia tidak maju? Kenapa Singapura maju? Kenapa Korea Selatan maju? Taiwan maju, Israel maju? Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, dia dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya, coba lihat orang yang masuk KPK. Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Itu kira-kira. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jani Amirullah, mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Angkatan 25 dengan NIM 2510222044. Hari ini saya akan membuat video tugas kewarganegaraan yang berjudul Bobroknya Pemerintahan di Indonesia. Sekian, terima kasih. Indonesia adalah negara yang besar, kaya sumber daya, budaya, sejarah, dan semangat. Tapi di balik seluruh potensi itu, kita juga hidup dengan kenyataan pahit. Sistem pemerintahan yang jauh dari kata sempurna, sebuah sistem yang meski berubah dari masa ke masa, tetap menyisakan masalah yang seolah tidak pernah berakhir. Mulai dari korupsi, birokrasi lambat, kebijakan yang tidak pernah berpihak kepada rakyat, hingga masalah integritas pada para pejabatnya. Video ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk merunding individu tertentu. Ini adalah ajakan untuk melihat kenyataan agar kita paham apa yang sebenarnya rusak, kenapa rusak, dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya. Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaly didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Yang paling sering dikaitkan dengan bobroknya sistem pemerintahan di Indonesia, kata itu adalah korupsi. Dari level desa hingga pusat, dari pengadaan barang hingga perizinan tambang, dari proyek fiktif hingga suap jabatan, korupsi menjalar seperti penyakit kronis. Di Indonesia, korupsi bukan hanya sekedar tindakan kriminal, ia sudah membentuk budaya asal ada uang, urusan beres, budaya gaji kecil,
tapi kebutuhan besar budaya jabatan harus balik modal. Masalahnya bukan sekedar adanya oknum, masalahnya ada pada sistem yang memberi kesempatan, pengawasan yang lemah, dan penegakan hukum yang tidak konsisten. Mengapa korupsi itu sulit hilang? Karena perekrutan jabatan masih berbasis koneksi dan kepentingan politik. Lalu, karena anggaran publik terlalu mudah dimanipulasi tanpa transparansi, dan karena hukum tidak memberikan efek jera, karena masyarakat sendiri kadang permisif dari pungut kecil hingga uang rokok. Sebuah negara tidak akan maju jika uang rakyat bocor di tengah jalan. Korupsi bukan sekedar merugikan uang negara. Korupsi mencuri pendidikan anak-anak, mencuri kesehatan rakyat, mencuri kesempatan pembangunan. Sebuah negara tidak akan maju jika uang rakyat bocor di tengah jalan. Korupsi bukan sekedar merugikan keuangan negara. Korupsi mencuri pendidikan anak-anak, mencuri kesehatan rakyat, mencuri kesempatan pembangunan. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ya, ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu, kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Birokrasi yang selanjutnya adalah birokrasi yang berbelit. Birokrasi di Indonesia ibarat labirin panjang, ribet, penuh tanda tangan, stempel, dan proses berlapis. Untuk izin saja, warga harus menunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Bagi pelaku usaha kecil, birokrasi lambat berarti kerugian. Bagi masyarakat umum, birokrasi lambat berarti stres dan waktu terbuang. Mengapa birokrasi sedemikian buruk di Indonesia? Yang pertama, banyak prosedur yang dibuat untuk mengamankan pejabat, bukan untuk memudahkan rakyat. Kedua, masih ada mental feodal. Pejabat harus dilayani, bukan melayani. Ketiga, digitalisasi yang seharusnya mempercepat malah kadang memperumit karena sistem online tidak disertai integrasi antar instansi. Yang paling berbahaya adalah ketika birokrasi yang lambat menjadi ladang pungli. Ketika seseorang harus membayar lebih agar pekerjaannya dipercepat, disitulah integritas sistem runtuh. Birokrasi yang buruk ini bukan sekedar tidak efisien, ini adalah bentuk ketidakadilan. Masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Pimpin di esok hari, adakah yang cukup mampu mewakilkan suara kami? Ada yang tahu? People, open your eyes for our lives. Keep your mind. Now's the time for freedom if we try. Listen, look, right, open your eyes. Selanjutnya adalah kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Salah satu alasan masyarakat semakin skeptis terhadap pemerintah adalah karena banyak kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan suara rakyat. Pertanyaannya, mengapa kebijakan sering terasa jauh dari kebutuhan masyarakat? Ada beberapa akar masalah dalam pernyataan ini. Yang pertama, kebijakan berbasis kepentingan politik
dan ekonomi, bukan kebutuhan publik. Ketika kebijakan dibuat hanya untuk menguntungkan elit tertentu, rakyat kecil menjadi korban. Minimnya kajian yang kedua, minimnya kajian yang mendalam. Kebijakan sering dibentuk terburu-buru tanpa data akurat di lapangan, sehingga implementasinya kacau. Yang ketiga, lemahnya koordinasi antar lembaga. Akibatnya, program tumpang tindih, terjadi pemborosan dan sasaran yang tidak tepat. Yang keempat, pembangunan tidak merata. Kawasan yang maju akan terus maju, sedangkan daerah tertinggal harus terus tertinggal. Perbedaan ini menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin melebar. Rakyat butuh kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, harga pangan, infrastruktur, lapangan pekerjaan, bukan kebijakan yang menghabiskan anggaran tanpa manfaat nyata. Mana 19 juta lapangan yang engkau janjikan itu, Wak? Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan. Lucu sekali, air mataku sampai keluar. Seorang caleg membagi-bagikan sejumlah uang kepada warga di Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. DPC Partai Gerindra Kota Depok menyatakan telah menyerahkan persoalan ini ke pihak Bawaslu. Peristiwa bagi-bagi uang ini dilakukan seorang caleg Partai Gerindra Dapil Jawa Barat 6, Haposan Paulus Batubara pada Minggu kemarin. Haposan memberikan sejumlah uang kepada warga di wilayah Pasir Putih, Sawangan, Kota Depok. Ketua DPC Partai Gerindra Pradi Supriyatna mengungkapkan pihaknya telah mengingatkan para caleg untuk tidak melakukan hal-hal di luar ketentuan yang berlaku. Pradi juga menyatakan untuk yang bersangkutan telah dilakukan teguran. Persoalan dugaan pelanggaran yang dilakukan caleg tersebut juga telah diserahkan kepada pihak Bawaslu. Anggota Bawaslu RI Puadi menyebut telah meminta jajaran Bawaslu wilayah terkait dengan untuk menelusuri dugaan pelanggaran bagi-bagi uang oleh salah satu caleg DPR RI dari Gerindra di Depok, Jawa Barat. Bawaslu menyebut bahwa pihaknya tidak mentoleransi bentuk pelanggaran pemilu yang telah diatur dan akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, politik uang dan kultur patronase. Salah satu akar kebobrokan pemerintah di Indonesia adalah uang politik. Uang menjadi alat untuk membeli suara, untuk membeli jabatan, bahkan untuk membeli kebijakan. Selama uang menjadi penentu kemenangan, maka pejabat yang terpilih adalah mereka yang memiliki modal, bukan kualitas. Dan pejabat yang memperoleh jabatan yang karena biaya politik tinggi akan berusaha mengembalikan modalnya melalui korupsi, markup, dan proyek fiktif. Di sisi lain ada kultur patronase. Seorang pejabat merasa harus membalas jasa kepada pihak yang mendukungnya. Akibatnya keputusan publik tercampur kepentingan pribadi dan kelompok. Inilah lingkaran setan yang membuat sistem semakin rusak. Selama rakyat masih bisa dibeli suaranya, selama jabatan bisa dinegosiasi, perubahan tidak akan terjadi. Kelima, penegakan hukum yang tidak adil. Hukum harusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Namun di Indonesia, hukum sering dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Orang kecil selalu dihukum berat untuk kesalahan kecil, dan orang besar
yang memiliki jabatan, uang, atau kekuasaan sering lolos dari hukuman atau mendapat keistimewaan. Akar masalah ini bukan hanya pada penegak hukum, tetapi pada instansi politik, ketergantungan finansial, dan kurangnya profesionalitas lembaga hukum. Ketika keadilan tidak lagi setara, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan. Dan ketika kepercayaan hilang, negara akan rapuh. Lalu, apa jalan keluarnya? Meskipun banyak masalah, bukan berarti tidak ada harapan. Justru karena banyak masalah, kita harus sadar bahwa perubahan hanya mungkin jika dimulai dari yang pertama, reformasi birokrasi yang nyata. Digitalisasi harus diikuti pemangkasan prosedur, peningkatan transparansi, dan sistem tanpa celah pungli. Yang kedua, pendidikan anti korupsi sejak dini. Korupsi adalah budaya, dan budaya hanya bisa diubah dengan pendidikan jangka panjang. Yang ketiga, penguatan lembaga hukum. Tanpa hukum yang adil, negara hanya akan menjadi panggung kekuasaan. Yang keempat, partisipasi publik. Rakyat harus berani mengawasi, mengkritik, dan terlibat dalam proses demokrasi. Yang kelima, memilih pemimpin karena kualitas, bukan karena uang. Dari poin nomor 5 inilah, itu adalah kunci dari segala permasalahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang bobrok bukan akhir dari segalanya. Setiap negara besar pernah melalui masa-masa kelam. Yang terpenting adalah keberanian untuk melihat masalah, mengakui kesalahan, dan memperbaikinya bersama. Masa depan Indonesia bukan ditentukan oleh segelintir orang, tetapi oleh seluruh warganya, termasuk kita semua. Saatnya kita berhenti mengeluh, saatnya kita mulai bergerak. Karena perubahan tidak datang dari atas, perubahan datang dari rakyat yang sadar, berani, dan bersatu. Sekian tugas video dari saya. Jika ada salah dalam pengucapan kata atau lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 'Ada burung cantik, tapi dipunggung dalam kandang. Pas.